Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan topik pembahasan kali ini adalah pendidikan dan diskontinuitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Fathia Wardawasila, lalu Septia Ayu Sri Wulandari, dan yang terakhir Sultana Dimas Adiyat. Di sini kelompok kami akan mengangkat 5 topik pembahasan, yaitu 1. Pengertian pendidikan dan diskontinuitas. Yang kedua, diskontinuitas dalam kebudayaan Amerika. Yang ketiga, konsep pendidikan dan diskontinuitas. Yang keempat, diskontinuitas dan pendidikan karakter. Yang kelima, diskontinuitas dan pertumbuhan intelektual. Pertama, pengertian pendidikan dan diskontinuitas. Pendidikan. Pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut Charter Fegood, pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Yang ketiga, menurut Martinus Jan Langeveld, pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri, supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Yang terakhir, menurut KBBI, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses cara perbuatan mendidik. Selanjutnya, diskontinuitas. Diskontinuitas adalah ketidaksinambungan antara tradisi dan kebudayaan yang baru dapat menimbulkan kesenjangan antara kaum tua dan kaum muda. Diskontinuitas menimbulkan karakteristik baru yang berasal dari sesuatu yang sebelumnya masih global. 2. Diskontinuitas dalam kebudayaan Amerika. Diskontinuitas paling hebat yang dialami anak Amerika ialah antara keluarganya dan dunia yang lebih luas, kurang sokongan dari kerabat yang lebih tua, dan pengetahuan komunitasnya. Keluarga Amerika kelihatannya terasing secara unik dan dibebani dengan tanggung jawab. Lebih lagi dalam masyarakat yang telah bertumbuh dengan mantap dan lebih kompetitif, serta lebih tidak pribadi. Perkawinan makin dianggap sebagai surga keamanan dan kesenangan. Orang tua sekarang mempunyai anak karena pertimbangan cinta, tidak seperti dulu sebagai investasi keuangan. Dalam masyarakat Amerika, anak-anak dibesarkan hampir oleh satu orang tua, yaitu ibunya. Ibunya yang mendisiplinkan, menghadiahi, dan menyayanginya. Hari-hari seorang ayah kurang nyata dan kurang berpengaruh dalam kehidupan anaknya. Sedangkan dalam masyarakat sederhana adalah sebaliknya. Anak-anak diasuh oleh berbagai kerabat, dan dalam semua masyarakat sederhana diperhatikan oleh semua saudara-saudaranya. Di Amerika sekarang, masa kanak-kanak dan kedewasaan juga terpisah sangat tajam, sebab anak-anak tidak punya tanggung jawab sosial dan ekonomi. Di kota-kota terutama, permainannya tidak mempersiapkannya untuk sebuah pekerjaan. 3. Konsep pendidikan dan diskontinuitas. Pendidikan termasuk proses umum yang dikenal sebagai enkulturasi. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, enkulturasi memiliki arti sebagai pembudayaan. Adapun enkulturasi dapat dimisalkan seorang anak yang bertumbuh diinisialisasikan ke dalam kehidupan dari masyarakatnya. Untuk mengerti dinamika enkulturasi, karena enkulturasi mempengaruhi pendidikan, kita harus menelik ke antropologi. Kita mengetahui bahwa setiap kebudayaan berbeda dalam tingkat diskontinuitas pendidikan yang mereka bebankan antara masa kanak-kanak dan kedewasaan. Dalam beberapa kebudayaan, peningkatan ke arah kedewasaan berjalan lancar dan tidak terputus, sedang dalam kebudayaan lain, seperti kebudayaan kita,
Remaja yang mendadak diharuskan untuk menyesuaikan cara hidupnya ke alam kedewasaan sehingga mengakibatkan ketertekanan dan ketegangan. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi pendidikan. Tetapi tidak semua masyarakat secara sengaja memisahkan proses pertumbuhan. Dalam banyak masyarakat sederhana, proses enkulturasi bergerak dengan lancar dan berkelanjutan menuntun anak-anak untuk matang secara berangsur-angsur tanpa tekanan yang tiba-tiba dan keras, daripada menghadapinya dengan tiba-tiba kepada tuntutan kedewasaan. Mereka membimbingnya dengan melalui beberapa tiap tahap dan dengan peran tertentu. Diskontinuitas dan pendidikan karakter. Margaret Mead Tolman mengatakan bahwa tekanan dan ketegangan semasa bertumbuh disebabkan oleh tuntutan budaya dan tidak mempunyai dasar biologis sama sekali. Pandangan Mead tentang diskontinuitas yang didorong oleh kebudayaan mempunyai arti bahwa di rumah dan juga sekolah di mana ketergantungan anak diperpanjang secara artifikal atau tidak alami untuk meningkatkan disiplin. Anak-anak harus diperlakukan lebih sebagai orang dewasa yang potensial mengasimilasi nilai-nilai dan perilaku sama seperti yang diharapkan kelak jika mereka dewasa. Cara satu-satunya bagi sekolah untuk mempengaruhi gerakan kebudayaan umum ialah dengan mendidik untuk membentuk kepribadian yang lentur. Menurut Mead, untuk membangun kepribadian yang dapat menyesuaikan diri dengan baik adalah mempunyai keluarga yang toleran, yang anggota-anggotanya dapat berbeda pendapat dengan ketegangan emosi. Dalam diskontinuitas dan pendidikan karakter terdapat dua aliran. Yang pertama, aliran progresif. Aliran progresif menekankan untuk membela bahwa dari awal kehidupannya, anak-anak harus mempraktekkan kebebasan dan tanggung jawab yang besar. Menurut aliran ini, peran guru bukan memerintah tetapi bekerja sama dengan murid-murid, terutama bila mereka merasa murid-murid memerlukan guru. Pendidikan progresif juga membuat sekolah bertanggung jawab bagi persiapan sosial anak-anak dengan mengajar mereka bagaimana bertingkah laku terhadap lawan jenis. Kedua, ada aliran konservatif. Aliran konservatif menekankan golongan konservatif menyetujui diskontinuitas ini atas dasar bahwa moral yang longgar dari banyak orang dewasa tidak menjustifikasi penurunan standar-standar yang diajarkan kepada anak-anak. Betapa banyak pun kita menyesalkan diskontinuitas ini, kata mereka, cara untuk menghilangkan bukan dengan cara menurunkan nilai perilaku anak-anak, tetapi dengan memperbaiki perilaku orang dewasa. Kelima, diskontinuitas dan pertumbuhan intelektual. Cara yang terbaik untuk mengurangi diskontinuitas dalam pertumbuhan intelektual adalah dengan mengajar sesedikit mungkin segala yang harus dilupakannya nanti. Dengan cara yang terbaik untuk melakukan ini ialah dengan mengajari anak bagaimana berpikir. Tidak apa berpikir itu. Ini adalah tujuan yang semua pendidik masa kini akan menyetujuinya. Hanya mengenai cara-caranya mereka berbeda pendapat. Terdapat dua pandangan dalam hal ini, yaitu pertama, dalam pandangan kaum progresif, siswa-siswa harus mempelajari bagaimana berpikir, terutama melalui kajian ilmiah mengenai isu-isu masa kini yang dialami mereka sebagai permasalahan yang sesungguhnya dengan perhatian sendiri. Pendidikan progresif juga. Kedua, pendidikan konservatif menolak bahwa perhatian anak-anak mempunyai hubungan yang perlu baik dengan kehidupan dewasa ataupun pertumbuhan intelektual. Paham konservatif menolak metode pemecahan masalah yang dikemukakan kaum progresif. Mereka membentuk persiapan terbaik untuk berhadapan dengan diskontinuitas yang didorong secara budaya karena mereka mengajari seseorang bagaimana berpikir secara efektif dalam segala keadaan. Terima kasih. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.